Namun untuk dokumen pendidikan, Bapak Ibu perlu ijazah SD, perlu ijazah SMP, SMA, atau piagam kursus jika ada saja. Jika tidak, cukup 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru honorer se-Indonesia? Video ini merupakan video yang banyak ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan guru honorer yang saat ini sedang mengisi daftar riwayat hidup di laman SSCASN. Nah, untuk video kali ini kami akan membantu memberikan gambaran pengisian daftar riwayat hidup mulai dari pengisian data perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen yang akan diunggah. Dan kita akan lihat nanti menu untuk mendownload ataupun mencetak DRH yang sudah diisi dengan lengkap. Untuk itu Bapak Ibu, silakan ikuti video ini sampai selesai. Ya, pastikan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, tinggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat mengikuti. Ya baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang berproses untuk pengisian daftar riwayat hidup, kami memahami bahwa proses pengisian daftar riwayat hidup ini tidak boleh dilakukan dengan gerasa-gerusu atau dengan buru-buru. Harus dengan cermat dan teliti karena ini adalah penting. Oleh karena itu, banyak dari rekan-rekan yang memang menunggu video tutorial untuk pengisian daftar riwayat hidup ini. Nah, di sini kami akan coba live ya Bapak Ibu untuk pengisian daftar riwayat hidup. Dan kita akan lihat dokumen-dokumen pembantu yang dapat Bapak Ibu sediakan sebelum nanti Bapak Ibu akan melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Kami akan coba buka satu persatu dari tampilan kosong sampai tampilan yang sudah terisi. Nah, di sini kami akan buka dulu, klik dulu ya di sini pengisian daftar riwayat hidup. Bagi Bapak Ibu yang masih ragu juga, boleh juga menonton ataupun melihat buku pengisian, buku petunjuknya ada di sini. Namun bagi Bapak Ibu yang sudah mencoba tetapi masih bingung, ikuti video ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan masuk pada pengisian daftar riwayat hidup. Nah, di tampilan awal akan muncul seperti ini. Kami akan tunjukkan dulu tampilan kosongnya ya. Nah, tampilan kosong untuk dokumen pertama sekali perorangan ya. Nah, dokumen perorangan di sini kami akan bukakan, besarkan. Nah, di bagian perorangan ini adalah betul-betul mengisi data bagian Bapak Ibu ya, bagian Bapak Ibu yang lolos. Nah, di sini masih ada beberapa yang memang masih kosong, sedangkan beberapa yang lain sudah terisi. Mulai dari biodata nomor induk ini sampai dengan bagian bawah ini rata-rata sudah terisi. Namun yang bagian-bagian merah ini adalah bagian-bagian yang perlu Bapak Ibu isi. Mulai dari alamat domisili. Nah, di sini adalah alamat kecamatan. Bapak Ibu tinggal pilih ya, di sini nanti muncul. Jika tidak ada, baru ketik di sini. Ya, jika tidak ada baru ketik di sini. Kemudian begitu juga dengan kelurahan ya. Kelurahan atau desa pastikan pilih dulu. Jika tidak ada baru ketik di sini. Jalan juga demikian, alamat juga demikian ini diketik. Kode pos juga diketik sesuai dengan data Bapak Ibu. Kemudian di bagian keterangan lain, tinggi badan, berat badan diketik semua. Ini juga dipilih semua, warna rambut, bentuk muka, warna kulit. Ciri khas ini kosongin saja boleh, tidak usah diapa-apain. Cacat tubuh jika tidak juga kosongin. Hobi silakan pilih, boleh ditambah hobi lain di sini. Sepertinya karena ini tanda merah, memang harus diisi ya bahwa hobinya apa. Kemudian sedang hamil atau tidak, ini nanti Bapak Ibu bisa pilih. Nah, di sini keterangan-keterangan yang perlu Bapak Ibu baca adalah seperti ini ya. Ini jangan lupa dibaca Bapak Ibu. Pengisian daftar data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena ini penting. Isian bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silahkan lengkapi data Anda. Ini harus diisi ya yang ada tanda bintang ya. Semua harus ada diisi. Kemudian untuk nama, otomatis ini kita tidak usah hiraukan lagi. Ini sudah benar sesuai dengan data isian awal, yaitu kita tidak mengisi gelar di nama sini, sedangkan gelar hanya ditambah di bagian form tersendiri ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi isi captcha. Isi captcha. Jika sudah selesai dianggap selesai. Ini belum disimpan ya, dan Ibu jangan tekan resume ya. Jangan tekan resume. Resume ini di X dulu ya, jangan ditekan dulu ya. Bapak Ibu tinggal selanjutnya. Selanjutnya tidak akan bisa diklik apabila Bapak Ibu tidak memasukkan captcha-nya. Nah, Bapak Ibu begitu masukkan captcha ini akan tersimpan.
otomatis akan tersimpan sehingga nanti Bapak Ibu bisa melakukan proses selanjutnya atau sebelumnya ya. Ini kami tunjukkan di laman jadinya seperti ini. Ini kami sudah isi ya, sudah isi. Nah, di sini kami tunjukkan ya. Di bagian lainnya, nih kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada, di sini ketik lainnya, ketik Batu 9 kelurahannya. Di sini juga harusnya ada pilihan sesuai kabupaten kota. Kalau tidak ada baru pilih. Jalan diketik, ini juga diketik, ini juga diketik. Kemudian bagian tinggi badan diketik nih. Ini juga, ini tinggal Bapak Ibu pilih ya. Yang ada panah-panah bisa dipilih. Ini ciri khas kami kosongin saja, cacat tubuh juga kosongin. Hobi kami buat tambah membaca, dibuat hobi lainnya nih, keterangannya. Hobi lain diketik, kondisi sedang hamil atau tidak dipilih tidak. Nah, Bapak Ibu harus pilih captcha. Nah, di sini captcha sudah tidak muncul karena sekali saja captcha untuk dokumen perorangan. Kalau Bapak Ibu sudah isi captcha ini, Bapak Ibu selanjutnya, maka otomatis datanya sudah tersimpan. Kalau data sudah tersimpan, sekali lagi ini jangan diklik ya. Bapak Ibu bisa maju ke depan ya. Jika tidak diisi captcha tidak bisa. Nah, ini tampilan sudah diisi. Saya tunjukkan tampilan yang belum diisi ya. Tampilan belum diisi itu untuk riwayat pendidikan. Nah, ini. Tampilan kosong pendidikan itu awalnya nanti Bapak seperti ini ya. Akan ada data awal saja di saat Bapak Ibu mengisi pertama kali. Yakni data S1-nya ya. Data S1 ini sudah ada. Namun di sini belum lengkap. Bapak Ibu perlu rubah ya. Perlu ubah. Kemudian nama yang menandatangani ijazah belum ada. Ini Bapak Ibu rubah di sini. Rubah. Kemudian yang lainnya, ini karena yang lain masih kosong, Bapak Ibu tambah untuk SD, SMP, SMA ya. Bapak Ibu tambah. Jadi ini nanti untuk mengisi data ini, Bapak Ibu perlu. Nah, ini. Ya, ini untuk data pengisian DRH-nya. Untuk bagian perorangan tidak ada dokumen yang diperlukan, tidak ada. Namun untuk dokumen pendidikan Bapak Ibu perlu ijazah SD, perlu ijazah SMP, SMA, atau piagam kursus jika ada saja. Jika tidak, cukup 3 ini. Nah, dari tampilan kosong ini, tampilan yang memang sebelumnya sudah ada satu, yakni S1 Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu rubah, nanti ditambah. Nih, saya tunjukkan bagian yang sudah kami isi. Ya, di sini ditambah. Nah, di sini di bagian S1 ini sudah kami rubah ya, tambahkan dengan penandatanganan ijazahnya siapa. Dirubah saja di sini. Dilengkapi ya. Di sini dilengkapi. Nama gelar, semua yang belum kosong diisi. Nomor ijazah diisi. Tanggalnya ini otomatis sudah ada nanti ya. Tinggal Bapak Ibu pilih ya. Kemudian profesor, dokter ini Bapak Ibu ketik. Habis itu simpan. Ya, jadi ini bisa diedit. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu tambah ya. Tambah seperti ini. Nah, tambah ini diisi. Mulai dari tingkat SD. Contoh nih Bu ya, untuk SD. Pendidikan, misalnya SD, paling bawah, sekolah dasar. Nah, di bagian jurusan, SD kan tak ada jurusan. Bapak Ibu ketik saja sekolah. SD. Ketik saja SD, di sini nanti muncul. Sebentar, sekolah dasar, sekolah. Muncul nanti sekolah dasar. Nah, ini ya, ketik sekolah dasar. Nah, untuk SD. Kalau yang SMP sama. Nanti yang SMP, Bapak Ibu ketik di sini SMP. Nanti akan muncul menunya SMP atau SMP paket, terserah. Nah, kemudian atau SLTP, coba SLTP. Nah, juga muncul ya, SLTP bisa pakai SMP. Nah, ini boleh dipilih untuk jurusan, kan belum ada jurusan. Kemudian untuk misalnya di sini SMP ya. SMP, kemudian ketik nama SMP Bapak Ibu ya. Akreditasinya nih kosongin aja. Atau memang tidak ada, atau Bapak Ibu strip seperti ini, tidak ada akreditasi karena sekolah-sekolah lama biasanya tidak ada. Kemudian tempatnya, tempat ini hanya diisi kota atau kabupaten ya, nama kota atau kabupaten, tidak detail misalnya kampung, tidak. Ini cukup kabupaten kotanya saja. Contoh saya ketik sini Cilacap ya, otomatis akan muncul Cilacap kabupaten ya. Jadi cukup simpel yang ini. Kemudian nomor ijazah sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Tanggalnya juga, nama pejabat yang menandatangani. Ini saya batalin dulu ya. Nah, setelah diisi sampai selesai ini. SD-nya, SMP, SMA, dan sarjana. Sudah siap. Kemudian di bagian khusus pelatihan, ini kebetulan tidak ada, tidak perlu diisi. Kalau Bapak Ibu ada, silakan diisi ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mundur ya. Bisa mundur ke belakang, bisa maju ke depan jika sudah kita mengisi satu tahap ya. Jadi sudah bisa. Namun, jika Bapak Ibu sudah
mengisi di sini tidak bisa maju kalau misalnya Bapak Ibu belum isi. Ini tidak akan bisa maju ya. Tidak akan bisa maju. Nanti muncul pesan di sini. Nah, kemudian jika sudah, ini untuk riwayat pendidikan, maju selanjutnya. Ini untuk pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan ini sudah saya isi. Sudah saya isi. Bapak Ibu lihat untuk menu pekerjaan ya. Tampilan kosongnya seperti ini. Pekerjaan. Nah, tampilan kosong sebelumnya begini. Ya, sama sekali belum ada isian ya. Belum ada isian. Untuk mengisi Bapak Ibu perlu pekerjaan itu SK guru Bapak Ibu ya. SK guru Bapak Ibu. Kemudian piagam penghargaan jika ada, piagam prestasi jika ada. Karena ini masih satu form ya, masih dalam satu form, masih dalam satu tampilan. Yaitu pekerjaan, kemudian penghargaan, kemudian prestasi. Ini masih satu form. Form yang disebut dengan form pekerjaan. Ya ini ya. Nah, ini siapkan seperti ini kelengkapannya. Nah, di sini sudah kami isi yang kami punya. Ini tentunya pertama adalah waktu honor komite. Ini data honor komite sudah diisi. Nah, lengkapi, makanya SK mengajar Bapak Ibu diisi ya, disiapkan. SK guru Bapak Ibu waktu sebelum menjadi ASN ini. Nah, di sini kita lihat sudah kami isi. Ini untuk honor komitenya. Kemudian ini adalah untuk honor Pemkapnya atau honor daerah ya, honor provinsi kebetulan di sini. Sampai dengan pejabat yang menandatangani. Ini kalau kita lihat ya, diubah. Nah, ini sudah diisi. Mulai instansi pemerintahnya. Kalau punya swasta ya swasta ya. Di sini nanti bisa dibuat swasta. Jabatannya, tanggal mulainya, tanggal selesainya. Tentu ini kami kebetulan buatnya. Tanggal mulai ini adalah SK pertama sekali di provinsi. Sedangkan tanggal selesai adalah tanggal terakhir pada SK terakhir. Gaji pokok dibuat di sini. Kemudian nomor keputusan ini adalah keputusan yang pertama. Kemudian tanggalnya berapa, pejabat yang menandatanganinya. Oke, ini Bapak Ibu sudah siap ya, sudah siap. Kemudian setelah diisi ini, baru bisa dilanjutkan. Kalau tidak bisa dilanjutkan. Selanjutnya masuk ke dalam tampilan data keluarga. Nah, data keluarga saat kosong seperti ini. Saat kosong seperti ini ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini kondisi kosong ini. Istri, anak, kemudian orang tua kandung, saudara kandung, kemudian Bapak Ibu mertua. Nah, ini setelah diisi, nah, untuk sebelumnya data-data ini diperlukan apa saja? Nah, ini Bapak Ibu ya. Perlu KK atau KTP suami istri. Kemudian untuk pengisian anak juga harus ada KK. Kemudian untuk ibu kandung harus ada KK KTP ibu kandung. Tapi nanti ada yang bagian tidak perlu diisi kalau sudah meninggal. NIK-nya tak perlu diisi. Namun tanggal lahir diperlukan. Nah, bagian yang sudah diisi itu seperti ini Bapak Ibu ya. Kami sudah isi, mengisi tambah riwayat suami atau istri. Jika yang menjadi ASN adalah istri, maka diisi data suami. Ini mengacu pada KK ya Bapak Ibu, mengacu pada KK karena minta nomor KK dan nomor NIK. Kemudian data anak berdasarkan KK. Kemudian di sini juga orang tua kandung ya, tentunya orang tua dari yang menjadi ASN. Kemudian saudara kandung beliau, saudara kandung kita yang menjadi ASN diisi lengkap dengan KK dan NIK ya di sini, dan pekerjaannya juga. Statusnya masih hidup atau sudah meninggal. Kalau yang sudah meninggal itu NIK tak perlu diisi. Ini saya contohkan saja ya. Di bagian ubah ini NIK kosong nih. NIK kosong karena memang sudah meninggal. Tetapi di bagian ini harus diisi, tidak bisa kosong. Ya, kemudian institusi pekerjaan boleh kosong, tapi riwayat pekerjaan tidak boleh kosong. Harus diisi. Oke, saya batalkan. Oke, ini bagian mertua tidak saya isi sama sekali. Ini bisa dilanjutkan karena memang kedua-duanya sudah meninggal dunia. Jadi kami tidak isikan, di sini bisa dilanjutkan. Nah, masuk ke data organisasi. Nah, di bagian data organisasi ini saya rasa tidak ada ya, mungkin Bapak Ibu tidak mengikuti. Kalau mengikuti ya perlu untuk melengkapkan suket atau piagam organisasinya. Nah, di bagian yang sama Bapak Ibu sudah harus memiliki SKCK, surat keterangan sehat jasmani rohani, kemudian suket bebas nafza. Dan ini harus diisi nanti nomor, tanggal, dan nama pejabat yang tanda tangan, ketiga-tiganya. Jika tidak diisi, maka dia tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan untuk tampilan berikutnya. Oleh karena itu, di sini saya, karena memang semua surat belum dapat dilengkapi, saya hanya isi sementara ini. Angka yang 1, 2, 3, tanggalnya juga sementara, nama pejabat saya buat Fulan bin Fulan. Ya, di sini masih sementara ya. Masih sementara, supaya Bapak Ibu, ini isi ya, di sini isi.
untuk selanjutnya nggak bisa dilanjutkan nih kalau tidak diisi CAPTCHA. Ya, Bapak Ibu untuk melihat bagaimana cara mengunduh dokumennya, Bapak Ibu masukkan dulu sini 6355. Ini sementara ya, artinya Bapak Ibu jangan download dulu. Ini kan belum siap. Nah, di sini nanti untuk downloadnya setelah sempurna pengisian berkasnya. Setelah di-download nanti di sini dicetak, Bapak Ibu bubuhi materai, tanda tangan, baru di-scan, baru nanti login lagi masuk untuk di-upload. Nah, ini tampilan uploadnya. Tampilan upload ini Bapak Ibu ada 3 berkas yang sudah tidak perlu diunggah lagi. Di mana di sini sudah ada keterangan sudah diunggah, yaitu foto tak perlu lagi rupanya. Kemudian transkrip nilai sama ijazah tidak perlu lagi diunggah. Sedangkan yang lain harus diunggah ya. Contohnya surat 5 poin kan belum buat. Kemudian SKCK-nya sendiri harus diunggah. Kemudian daftar riwayat hidupnya. Kemudian bukti pengalaman kerja. Ini boleh tidak diunggah dalam keterangan apabila memiliki saja ini. Kemudian file scan ini nabzanya. Kemudian ini adalah surat keterangan bebas jasmaninya ya. Kemudian yang belum diunggah lagi lamaran ya, lamaran ini Bapak Ibu boleh diupload. Baru Bapak Ibu jika sudah selesai semua, baru di sini ada pesan ya. Nanti setiap ada kuning seperti ini Bapak Ibu baca ya. Kita tak perlu baca di sini, mungkin terlalu lambat. Nah, akhiri ini kalau sudah diisi diupload semua. Kalau tidak ini tidak akan bisa diakhiri. Nah, Bapak Ibu bisa mundur. Tetapi bagian ini lagi-lagi Bapak Ibu tidak bisa mundur nih. Tidak bisa karena di bagian ini harus diisi terus ini. CAPTCHA-nya harus diisi terus. Ya, untuk mundur, untuk maju harus diisi CAPTCHA. Kalau tidak bisa. Nah, sudah jelas ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu sempurnakan. Jadi pengisian daftar riwayat hidup ini bisa Bapak Ibu lakukan secara cicil ya, secara bertahap. Bisa dilakukan hari ini jika belum dapat dokumen yang lengkap seperti ini, diisi sembarang dulu. Boleh, Bapak Ibu mundur. Ini untuk mundur harus isi ini ya. 0 FD 1. Ini baru kita bisa mundur. Kalau tidak nggak bisa. Nah, ini mundur. Bapak Ibu bisa rubah. Yang belum ada dilengkapi dulu. Nah, asalkan jangan sampai klik resume ya. Jangan sampai klik resume. Nah, demikian Bapak Ibu informasi tutorial pengisian daftar hidup yang memang perlu teliti dan pelan-pelan. Sehingga Bapak Ibu perlu berhati-hati dan pelan-pelan saja. Nah, untuk pengisian daftar riwayat hidup ini nanti perlu dicoba lagi, tonton lagi video ini berulang-ulang untuk mendapatkan pemahaman. Nanti Bapak Ibu bisa log out ya, misalnya log out, Bapak Ibu login kembali, nanti otomatis akan melanjutkan. Jadi dia tidak akan hilang asalkan Bapak Ibu belum menekan tombol resume. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.